Stay Happy ini dalam program Tamu Tribun. Di hari yang istimewa ini sudah hadir tamu yang juga istimewa, yaitu Mbak Flora Monica Ghazali, STMSN, Associate Artistic and Music Director dari acara yang nggak lama lagi akan digelar, yaitu The Enchanting of Sriwijaya Sydney Concert Orchestra. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Kemudian ada lagi Mbak Christine Alexandra AA EOS BA, Project Leader of Yayasan Kusuma Bangsa. Selamat pagi Mbak. Ya baik, ini udah lengkap nih. Biasanya satu-satu, kali ini dua sekaligus. Acara ini terbilang baru ya, karena di Palembang tidak terlalu biasa dengan acara orkestra yang namanya aja udah bikin kita melek nih, The Enchanting of Sriwijaya Sydney Concert Orchestra. Jadi kita ingatnya Sydney Concert. Nah, bisa cerita nih Mbak Christine dulu atau Mbak Lala? Silakan. Christine, Mbak Lala boleh. Oke, halo semua. Iya, awal mula kita membuat acara ini itu setelah Palembang Choral Exhibition yang lalu pernah diliput juga oleh Kompas Group, Tribun. Jadi saat itu salah satu jurinya adalah music director dari Sydney Concert Orchestra. Yeah. Nah, pada saat berbincang ternyata namanya Omid ya, orang sedikit keturunan Arab gitu ya, tapi tinggalnya di Sydney. Nah, Omid bercerita bahwa sekitar bulan Maret, yaitu bulan musik nasional, dia akan ke Jakarta. Oh, yeah. Dan konser dengan Batavia Madrigal Singer yang kita sudah tahu bahwa BMS atau Batavia itu sudah juara Grand Prix di Eropa ya. Dan nama besarnya cukup membahana di dunia, terutama dunia paduan suara. Pada saat mendengar itu, kebetulan salah satu anggota dari BMS juga adalah alumni murid saya dan juga alumni murid Colors Choir, yaitu penyelenggara di konser ini. Nah, pada saat berbicara kita coba kolaborasi ya gitu. Kita coba kolaborasi bukan hanya dari hal eventnya, juga semuanya, persiapannya, pembiayaannya juga kolaborasi karena kan jauh ya, Sydney sama sini ya. Ngongkosinnya jauh sekali loh ini. Ya, demi Palembang ya. Nah, jadi kita coba berkolaborasi dan akhirnya oke, katanya oke. Dan setelah bicara, Omid bilang, kami setelah konser di Jakarta, kami akan ke Palembang konser juga. Saat itu juga saya langsung mikir, gedungnya di mana ya bisa nampung orkestra ya. Langsung telepon papanya Kristia, itu Pak Alex ya, dari Sekolah Kusuma Bangsa, ownernya. Wah, disambut baik sama beliau, karena beliau juga lagi mau membuat auditorium yang besar sekali. Sebelumnya, beliau sudah membuat teater ya, yang kita mungkin lagi viral ya sekarang ya, Kristina lagi viral karena semua kegiatan musik di Palembang seperti terpusat di teater itu ya. Jadi setelah membuat teater itu, beliau membuat auditorium yang luar biasa. Nah, kenapa nggak sekalian ya kita launching auditorium itu dengan kedatangan si SCO ini. Nah, itu awal mulanya. Dan kebetulan juga Palembang belum pernah invite pemain orkestra terutama ya. Kalau pemain band gitu ya sering ya Kristi ya, atau solo, apalagi ini dari luar negeri. Nah, ini sesuatu hal yang baru dan semoga ini menjadi inspirasi terutama mengenalkan musik klasik di masyarakat Palembang. Jadi ini kolaborasi antara Sydney Concert Orchestra sama nyebutnya Kusuma Bangsa, satu lagi Granada Colors Choir. Colors Choir. Colors Choir dari Granada Musika. Enggak, Colors Choir independen. Jadi ada 3 yang terlibat di sini. Betul. Personilnya gimana tuh? Personil yang mana nih? Yang di orkestranya nanti. Oh, personil orkestra itu 22 orang yang akan ke sini, including conductor, dan itu adalah isinya string ensemble. Jadi bukan alat tiup, tapi semuanya violin, cello, semua alat gesek. Semua alatnya bawa alat gesek. Dari sana. Iya, bawa dari sana. 22 itu dari yang dari Sydney, yang dari Colors Choir yang sini? Oke, jadi sebelum karena 22
Jadi kita mikir kalau membuat suatu orkestra tidak cukup 22. Iya. Maka kita membuat audisi. Oh ya. Nah, audisi pemain violin yaitu di bulan saya lupa Desember atau November, dan terpilihlah 10 orang. Jadi total 32. Oh, total 32. Luar biasa ya. Kalau kolaborasi internasional bisa dikatakan. Karena di situ kayaknya pusatnya sering sekali diadakan di Sydney. Karena kan? ada opera house ya. Ada opera house-nya, di opera house-nya. Iya. Kalau Squire sendiri udah seringkah, misalnya pasti udah sering lah, saya pernah dengar ya, melanglang ya, mungkin bisa cerita sedikit. Jadi kolaborasi ini artinya seimbang ya, maksudnya seimbang dengan pengalaman yang luar biasa dari Color Squire ini. Oke, Color Squire sih berdirinya 2004, tapi ajang internasional yang kami ikutin 2017 kami pernah the first winner atau champion dari Bali Internasional di tahun 2017 tersebut, dan membawa 4 emas lain itu. Jadi 4 medali emas waktu itu, 2 medali emas folklore dan 2 medali emas music of religion. Nah, dari 4 medali emas ini kan digojlok lagi ya sampai dapat champion. Nah, dapat juga the first winner-nya untuk kategori music of religion gitu. 2017. Lalu 2019 kami juga Grand Prix finalis di Singapore Choral Festival di Esplanade. Jadi mungkin belum pernah ya, belum pernah orang Palembang bisa nyanyi di Esplanade ya, keren banget kan itu gedungnya. Nah itu kita juga grand finalis dan 2 emas dari situ. Lalu pandemi jebret, nggak ada kegiatan. 2 tahun, 3 tahun. Iya, lalu tahun ini ya semoga kami berangkat lagi sih akhir tahun. Gitu kurang lebih. Yang jelas udah ngundang yang dari Sydney ke sini. Ya, itu awal yang sangat luar uji biasa. coba dulu ini ya. Awal yang sangat luar biasa, dan personil yang diajak untuk gabung di acara konser ini itu yang pengalamannya 2 kali di Bali tadi sama di Singapura tadi ikut. Ditambah lagi audisi lagi. Oh, ditambah yang audisi lagi. Jadi yang kemarin kan ya mungkin sudah mau berkeluarga, umurnya sudah lebih dari itu ya. Jadi kita cari lagi ya anggota. Yang lebih fresh lagi ya. Pengalaman, perpaduan antara pengalaman dan yang baru ya, dengan yang biar merata gitu loh, berbagi sama semua orang gitu, jangan orang itu terus jadi semakin banyak orang mengenal paduan suara, komunitas musik yang bernyanyi bersama begini, ya mungkin dengan ini orang semakin tertarik. Oh, seperti apa sih paduan suara itu? Karena kesannya memang sama ini eksklusif ya. Nggak bisa dibegini, memang eksklusif. Penonton eksklusif, yang menyanyi juga eksklusif, semuanya eksklusif. Mungkin, tapi during the time antara waktu jeda itu kita membuat pagelaran Palembang Choral Exhibition. Nah hasilnya ya dari Kumbang juga kemarin juara. Kusuma Bangsa ternyata banyak talenta yang juga suka paduan suara. Ibu Kristi yang monitor dan memimpinnya gitu. Nah kita mungkin balik dulu ke Bu Kristi, Mbak Kristi lah ya. Mbak Kristi masih sangat muda. Banget. Pengalaman yang luar biasa, multi lagi pengalamannya. Ternyata nama lengkapnya Mbak Kristi kan dengan belakangnya banyak sekali nih. Ada AA, EOSBA. Cerita saja deh, cerita. Oke, boleh. Sebelum masuk ke, kita mau nanya tempatnya sih tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Dulu sama Mbak Kristi. Ya, jadi kelihatannya panjang ya, tapi itu artinya ya saya hanya kuliahnya tambah aja gitu. Jadi yang pertama yang AA itu, karena itu dulu saya kuliah bisnis awalnya, jadi dapat D3, AA itu associate degree gitu. Setelah itu saya BA itu saya dapat degree saya di bisnis juga. And then setelah itu tergerak untuk pengen kuliah lagi nih. Kuliah apa? Saya kuliah kulineri gitu, kuliner. Karena memang sudah bisa dibilang obses lah ya dari kecil dengan dunia kuliner, dan apalagi saya obses sama ada satu sekolah namanya CIA. Waktu itu di New York, dari kecil saya kayak terngiang-ngiang banget pengen sekolah di sana karena dulu sering
nonton YouTube-nya tentang sekolah itu whatever, and then jadi kebalik sekolah sana, and then setelah itu pulang sekarang saya berkecimpung di Kumbang deh gitu. Pasti akan memperkaya lah ya. Amin, Sekarang kan semoga. menjadi project leader dari Yayasan Kusuma Bangsa, Iya. yang antara lain mengelola ini nanti hall yang akan Nah, menjadi iya, tempat benar. dari penyelenggaraan konser The Enchanting of Sriwijaya Sydney Concert Orkestra. Nah, bisa cerita tuh tentang hall yang katanya luar biasa. Oke, baik. Jadi kalau di kasus ini, in this case, kayaknya ada dua nama yang saya harus sebut. Iya. Ya, yang pertama sosok Pak Alex ya, papa iya, saya oh itu. iya. Ya mungkin semua orang sudah tahu. Ya kayak tadi saya datang ke sini aja, wah kami sudah berhubungan sama Pak Alex sebelum kamu lahir nih. Dan sekarang, wah ini anaknya nih, hebat banget gini. Tapi ya, 37 tahun lalu berarti ya. oh iya, Mbaknya baru 32 saya baru tahun ini 31. 31. Saya 31, Luar biasa. ya. Jadi selamat Tribun lebih tua dari saya. Ya jadi Pak Alex memang sudah ya sosok yang kita kenal lah ya di Palembang. Gak hanya soal Kumbang, tapi juga beliau juga berkecimpung di dunia IT, di MDP gitu. And ya Kumbang ini bagaikan ya bisa dibilang kayak our social contribution lah ke dunia pendidikan. Ya hopefully ya sekarang kita berkecimpungnya di Palembang, ya hopefully bisa lebih besar lagi, who knows ya. Dan kita ya percaya banget pendidikan itu gak hanya mengenai akademik kan, pendidikan juga mengenai non akademik, jadi seperti musik, seni, apa sebagainya. Dan ya di sini another sosok yang kita harus sebut ya Celala. Ya kita tahu sendiri Celala. Wah sudah namanya gak hanya secara color choir, ada music schoolnya sendiri, tapi Celala juga maksudnya terkenal banget di dunia church songs gitu di Indonesia, ya jarang-jarang, apalagi ya kita juga sepupu ya. Iya, mas saudara, Amin, masih kan? saudara gitu. Ya maksudnya kita ada saudara sepupu yang maksudnya Saling support. saling support, and then ya gini lah, kayak hebat banget di dunia pergerejaan. Wah, panggil Bu Lala tuh untuk apa? Dan ya one of her biggest contribution is Colors Choir di Palembang. Ya kita sudah tahu Colors Choir dengan sejibun prestasinya dan maksudnya sudah banyak sekali kontribusinya, dan itu menggerakkan banyak sekali sekolah ataupun instansi untuk membuat choir sendiri, termasuk di Kumbang gitu. Jadi Kumbang sendiri kita baru choir kita yang pertama tuh baru karena adanya Vivace namanya, itu karena ada PCI ini kemarin yang Palembang Choir Exhibition ini. Dan saya sendiri kayak wah kita harus ada choir gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri juga ada sedikit music background. Jadi multi talenta banget. Semuanya bisa. Jadi ya saya, adik saya, sepupu saya, kita semua tuh dari kecil pianis gitu. Tapi at the end adik saya yang lebih condong ke pianonya, sepupu saya di cello, saya sendiri hampir seumur hidup saya tuh berkecimpung di choir. Oh iya. Ya, jadi pas saya dulu kuliah di luar pun saya pretty much saya aktif di choir gitu. Saya aktif di choir dan kita sudah sampai choir kita waktu itu lumayan lah ya, bisa pernah touring ke Eropa, pernah nyanyi di venue-venue keren di Amrik gitu. Ya dan jadi pengen banget setelah balik ke Palembang, ke Kumbang tuh, wah saya pengen anak-anak tuh harus ada itu. Karena ya once setelah kamu masuk ke choir, itu tuh bagaikan mendapatkan kayak saudara-saudara lebih gitu loh. Jadi ada komunitasnya sendiri, dan komunitasnya itu kuat gitu. Ya karena choir sendiri secara philosophical, kan banyak penyanyi gitu. Nggak boleh ada yang harus condong satu gitu. Semuanya harus bisa blending, harus bisa kerjasama, dan ya kapan lagi bisa secara dari garis edukasi itu bagus banget ya, karena bisa mengajarkan teamwork ke anak-anak, ke teman-teman muda sebagainya. Ya makanya dengan adanya kegiatan seperti yang Enchanting Sriwijaya ini dan kemarin PCI, ya itu bisa dibilang tematik lah, dan bisa dibilang kayak sebagai kontribusi Kumbang lah ke dunia seni musik ini. Ya di luar hallnya keren apa sebagainya, ya itu oke, kita sudah tahu acaranya bakal keren. Makanya gedungnya juga harus bisa
menyamakan lah gitu ya, dan ini pun nggak keren maksudnya dari segi desainnya keren gitu. Dan misalnya ya kita di depan ada Videotron, katanya Videotronnya tergede ya gitu. Tergede di berapa ukuran itu kira-kira? Nah, sebutnya 19 kali 19. lebih itu. ada sayap lagi. Aduh, ini berapa nih, nggak nyampe. Gede itu. Jadi ada Videotron gede di depan, terus ada pilar-pilarnya kita kepasangin Videotron juga. Dengan sound yang luar biasa gitu. Betul, iya. Apa teknis sound yang luar biasa juga. Betul. Ya ini kolaborasi banyak orang lah, dari arsitek kita, namanya Bu Desta dari Jogja gitu. Dia yang waktu itu desain juga teater kita. Bagus sekali. Bagus, dan kita juga Nanti minta bisa dikirim itunya ya, Oh, obat will itu. do. Iya, pasti. Iya. Dan ya dari hall ini kita juga, this is our biggest project lah in terms of untuk venue acara gitu. Dan ya mungkin kita bisa bangga sedikit, ini kita melakukan ini di level sekolah loh ya. Benar. Bukannya kayak kita mau bikin ballroom untuk untuk acara ya. Kita ini beneran karena kita memang berkecimpung di dunia edukasi ya, jadi hall ini beneran untuk edukasi lah gitu. Berapa daya tampung? Daya tampung. Daya tampungnya 700, maybe Wih, 700. 700 ya. Iya. Ya. Dan ini nanti juga pas acara ini sebenarnya nggak hanya Sydney orkestranya, Colors, ada beberapa choir juga yang gitu. Udah ngantri ya? Enggak, mereka kolaborasi. Jadi kita membuat acara ini berkolaborasi dengan 5 paduan suara. Maka bisa bayangin di akhir dari acara nanti harus bisa menampung di panggung itu kurang lebih 200 penyanyi plus 32 pemain alat gesek. Ya, bisa bayangin ya di panggung. Mbak, tadi kan udah diceritain awal mula kenapa acara ini terselenggara ya, karena melibatkan yang dari Sydney Orchestra tadi. Nah, kemudian dari acara ini apa nih yang diharapkan mungkin? Penontonnya apakah secara umum ataukah misalnya khusus dari para siswa di Kusuma Bangsa atau umum juga gitu? Gimana nih? Atau gimana cara orang? Apakah orang bisa kalau mau nonton ke sana gitu? Gimana caranya? Oh iya, kemarin kita jualan tiket. Iya. Tapi via website ya. Iya, tapi sekarang sudah closing. Jadi Hamin 3 minggu itu sudah habis. Sold out. Tapi akhirnya ada beberapa nge-DM, ada ratusan, mungkin 100 sampai ya. Ada dari yang total bilang berapa yang sudah dari total berapa yang misalnya? kan kita jual hanya undangan dan yang dijual adalah 600 ya. Nah, kemarin kita sudah tutup, tiba-tiba ada yang nge-DM, itu juga bukan dari kalangan pemusik juga, tapi ada yang dari content creator, ada siapa, ada yang dari Bangka, ada yang dari Belitung, ada yang dari ini, banyak lah gitu ya, tiba-tiba nge-DM, please mau terbang ke Palembang cuma buat nonton ini. Terus aduh gimana ngobrol sama Bu Kristi, gimana ya, apa bisa nambah ya? Bisa kali sedikit tapi kayaknya ya. Akhirnya kita buka war ticket 1 menit selesai. Luar biasa. Selesai. Ya, Dan sengaja pagi-pagi jam 7 buat yang niat aja nih. Ada yang nggak tidur demi war ticket. ya karena memang mungkin di Palembang nih bisa kalau nggak pernah ada kejadian seheboh. Maksudnya ya bisa datengin orkestra dari Sydney gitu loh. Dan ini orkestra ternama ya, bukan orkestra yang biasa-biasa, ini ternama di sini. Iya, internasional Sydney Orchestra kan, luar biasa. Jadi yang pertama di Sumatera Selatan. Iya, betul. Luar biasa. Sepanjang sejarah. Ini juga tantangan buat Kunbang nih untuk ke depan bisa menyelenggarakan dengan daya tampung yang lebih besar, gimana tuh? Ini cepet banget habis kan? Ya, memang untuk auditorium ini ya memang kurang lebih daya tampungnya 700 gitu. Tapi kan ya juga nanti dana yang betul. Tapi kan this just means ya in the future, wah berarti memang animo masyarakat tuh untuk musik klasik, entertainment tuh ternyata gede gitu. Ya berarti kita nggak nyangka. Hopefully ya in the future ya bakal ada terus gitu. Kita tadinya mikir kita bakal tipis ya, bakal nombok nih gitu. Karena sebenarnya semua HTM itu adalah untuk pembiayaan kayak
mereka harus dibayar, per penampilan juga dibayar. Jadi memang mereka artis ya, maksudnya benar-benar profesional sih gitu. Balik lagi ke Mbak, saya melihatnya ke Allah sekarang. Iya, boleh. Jadi Mbak, kira-kira nanti yang mau ditampilkan itu apa aja? Oke, Mungkin penampilan. lagu apa, atau kalau semuanya internasional, gabung tradisional atau gimana? Oh iya. Jadi kita terbagi dari dua program, Iya. satu program tapi dua sesi. Iya. Sesi pertama itu kita akan yang tadi kolaborasi, yaitu 5 paduan suara. Yang pertama dari paduan suara anak, Iya. yang ke bel canto namanya paduan suara anak ini. Ini sebenarnya paduan suara ini gabungan ada Pesparani di dalam situ. Oh Nah, ya. jadi anak-anak Pesparani yang juga pernah dapat medali emas di nasional juga tergabung di situ. Iya. Lalu ada Vivace, Oh, Kusuma iya. Bangsa. Lalu ada Belisario Choir dari Unsri. Oh ya. Lalu ada Bang Sumsel Babel Choir dari Bang Sumsel yang kemarin juga dapat medali emas barusan lomba di OJK. Oh ya. Ya ini rata-rata jawara semua sih, Iya. jawara semua 4 ini. Lalu yang terakhir Colors Choir. Nah program yang kami suguhi kurang lebih apa sih sebenarnya permaknaan kenapa konser bikin program begini? Gampangnya adalah bahwa musik itu menjangkau dari berbagai kalangan. Pertama kalangan dari anak-anak dan berbagai status sosial. Jadi makanya ada lagu yang sangat simpel kayak lagu-lagu anak-anak Crayon Shinchan gitu-gitu ditampilin. Lalu ada lagu pop, lalu di-spill sedikit-sedikit aja, jangan dibongkar semua ya. Udah penasaran ya? Lalu ada lagu daerah, lagu-lagu daerah. Nah, itu dan lagu muslim karena bulan puasa. Jadi kebetulan bulan puasa dan bulan musik nasional, maka kita harus blend ini gimana, muter otak juga sih. Aduh gimana ya supaya semua tuh terfasilitasi gitu ya. Yang nonton juga, oh apa sih maksudnya, kenapa kayak acak-acakannya ini. Enggak sebenarnya, bukan acak-acakan, tapi kami By pingin- design gitu, by design. tapi kami pingin musik memang menjangkau berbagai kalangan. Ya. Nah itu sesi pertama. Lalu ada intermission. Sesi kedua itu full semuanya orkestra dari Sydney. Tapi sesi pertama tadi ada kayak Vivace kolaborasi dengan strings quartet, Oh ya. Colors Choir kolaborasi dengan cello, pemain cello gitu ya. Jadi ada tetap ada lah spill dulu ya gitu. Nah baru sesi 2 mulai nih digeber musik klasiknya. Ini udah merinding dulu nih kalau ngomong. Oh, saya ikut merinding. Dan musik klasiknya tuh tenang aja, yang familiar banget, nggak yang berat-berat, yang sangat familiar, yang ya kayak orang suka nonton iklan lah, soundtrack itu kan suka ada spill-spill masukin musik klasik ya. Nah, atau nonton film-film anime ya, ada Joe Hisaishi itu ya, komposer dari Jepang itu kan suka bikin lagu bagus-bagus banget. Itu juga ada diselip-selipin. Tapi kebanyakan kiblatnya memang musik klasik Eropa Barat gitu. Digabung kurang lebih. kontemporer dikit atau enggak? Nah, di ankornya yang tadi 200 orang jebret itu kejutan, yaitu lagu daerah dan dikemas dalam orkestra klasik. Nah, mesti Luar nonton. biasa. Ngomongnya udah merinding. Sekarang tuh saya ikut merinding ya cerita dari Mbak Lala. Nah, ada tantangannya nggak untuk, kan luar biasa nih konser ini. Sebelum ini ada nggak tantangan dari penyelenggara ya untuk Tantangan? menggali supaya bisa sukses kira-kira gitu. Paling banyak tantangan kayaknya Ibu Kris. Deg-degan. Dan gimana sih Oh, supaya gedungnya ya. sempurna gitu nanti tampilannya? Ya, kita percayakan juga ke ya ini kan kolaborasi ya. Jadi kita percayakan dengan arsitek kita ya. Bu Desta ini kan waktu itu sudah pernah desain teater kumbang ya. Jadi teater kumbang itu waktu itu didesain juga gak hanya bagus tanda kutip in terms of design, tapi gimana biar soundnya itu pas gitu. Nah, sound pas itu apa sih? Jadi soundnya tuh gak boleh terlalu bergema, tapi gak boleh terlalu kering juga gitu. Nah sekarang nih, apalagi dengan adanya orkestra tuh ya 180 banget dengan band ya. Kalau band kan kita tinggal pakai sistem speaker, jeder gitu kan. Nah sekarang gimana orkestra ini biar bisa masuk ke venue di mana soundnya itu just nice gitu loh. Nah ya di sini misalnya kita pakai
dindingnya tuh dinding khusus gitu. Kedap kah? Kedap. Enggak sampai kedap, enggak. Karena kalau terlalu kedap, suaranya enggak. Kita kan mau, apalagi nih orkestranya cuma Nanti string. pas Mau menggema gitu kan? Maunya menggema kan soalnya. Pas lah gitu. Pas. Enggak menggema tapi juga enggak sampai yang mati. Apalagi karena ini orkestranya kali ini yang datang itu cuma strings. Jadi cuma pemain biola. Biasanya kan kalau orkestra bisa sampai ada yang bagian horn, brass gitu. Ya kali ini cuma strings, jadi gimana biar suaranya, intinya orang yang di belakang itu masih bisa denger kayak orang di depan gitu. Ya di sana dimana kita harus desainnya itu biar gedungnya itu bisa mengakomodasi itu. Ya contohnya ya saya paling ingat itu biasanya kan kita ballroom, enggak ballroom, auditorium itu kita mau pasang karpet, whatever gitu. Nah kali ini kita kompromi, karpetnya belum kita pasang, kita biarin konkret gitu. Karena waktu itu permintaan juga dari Omid kayak, saya nggak mau karpet nih karena saya mau suaranya itu bisa ke belakang gitu. Ya sudah, kita kompromi, for this event nggak ada karpet gitu. Jadi that's one of our ways. Total banget ya. That's one of our ways ya, kita biar bisa make sure acara ini berlangsung dengan lancar. Maksudnya berlangsung dengan baik, lancar, semua orang happy. Dan ya itu salah satunya lah. Ya misalnya nanti di lighting aja ya kita sudah, maksudnya kita sudah kasih rambu ke teman-teman yang nanti operator ini ya, saya kasih kamu semua contoh konser-konser orkestra yang pernah ada. Coba kalian lihat dari sound design-nya, lighting design-nya gimana, pokoknya saya mau kurang lebih begini gitu. Ya kita walaupun kita di Palembang, terus orang, ini pertama kali there's no reason kenapa kita nggak bisa be the best we can gitu loh. Kita harus bisa ya apalagi 700 orang ya viral ya acara ini. Viral banget ini. Mereka harus datang ke acara ini, mereka keluar dari acara ini puas, happy, and mau lagi gitu. Iya, that's what itu yang kita mau achieve gitu. Ya. Penontonnya udah sangat antusias. 1 jam atau 1 menit ya tadi soal yang terakhir. 1 menit. Terakhir 1 menit doang. War tiketnya 100 tiket. Kelar. Enggak 100, sedikit banget. Yang jelas untuk harga pastinya nggak ada masalah ya. Mereka buktinya kita juga mikir. Kekurangan. Jadi yang ada perasaan dari penyelenggara ini antusias aja gitu ya? Atau ada deg-degannya juga? Deg-degan pasti, kita kepikiran kita harus beri yang terbaik dari berbagai segi, apapun itu. Jadi kepikiran pasti iya, karena ini adalah yang pertama dan selalu banyak tantangan yang pertama itu. Mbak Lala, kira-kira apa nih yang Mbak Lala harapkan, Mbak Kristi juga, dari setelah atau pada saat perjalanan konser terus setelah ini? Mungkin apakah bisa lebih karena baru sekali kan dan jarang-jarang ya. Nah, kira-kira apa dampak yang diharapkan dari konser ini? Kalau saya pribadi sebenarnya pingin masyarakat Sumatera Selatan itu lebih menghargai, lebih mengetahui lagi tentang musik. Banyak kasus yang terjadi adalah bukan menyepelekan, tetapi rata-rata kalau musik aja itu mereka menganggap sama, itu seperti organ tunggal, itu seperti band. Tapi ini adalah racikan yang tidak gampang. Contoh misalnya, bisa nggak Bu Lala perform besok lusa choir? Wah, 30-an orang kita harus melatih dulu. Atau bisa nggak orkestra perform minggu depan? Wah, kita kan harus bikin dulu ini. Dan itu nggak gampang. That's why sekolah musik itu mahal loh sekarang, hampir sama kayak sekolah kedokteran loh. Boleh coba lihat di beberapa. Ratusan gitu ya, ratusan gitu. Mahal sekali, karena memang ya itu, musik itu harus dibuat dan itu semuanya kan perlu waktu dan perlu tenaga, perlu energi, perlu observasi. Apalagi musik daerah ya perlu observasi gitu. Jadi menghasilkan sebuah karya itu tidak gampang. Nah itu sih pengen masyarakat Palembang, Sumatera Selatan tahu bahwa nggak gampang meracik musik, itu nggak gampang gitu. Itu lebih respect ke situ. Lalu juga dengan adanya musik, orang jadi tahu bahwa musik itu mencerdaskan bangsa, kayak kata Plato. Ya,
banyak sekolah terkemuka memang musiknya juga bagus. Ya. Ya kayak Juilliard School kalau di luar negeri, kalau di Indonesia banyak banget nggak terhitung beberapa university yang terkenal kayak UI, mereka memiliki paduan suara yang bagus, mereka memiliki ensemble yang bagus. Nah, rata-rata begitu. Unpar lah sebutlah, Maranatha dan lain-lain. Dan semua mereka juara-juara loh di luar negeri, UGM yang sampai ke Eropa. Nah, rata-rata yang bagus memang ya itu tadi kecerdasan. Bukan hanya tentang sekolah, tapi holistik juga, music, skill gitu-gitu. Nah itu ingin tahu karena memang struggling saat kita bikin acara ini pada saat kita juga mau mengundang beberapa beberapa segmen ya, bukan hanya dari kalangan masyarakat, juga kalangan ke atas misalnya beberapa jajaran pemerintahan. Oh ini apa? Mereka tuh masih belum tahu ini tentang apa sih? Kami nggak tahu gitu. Nah itu sih yang ingin dicapai kemudian harinya. Jadi musik lebih bisa diterima di Palembang ini. Kalau Mbak Kristi? Ya mungkin kurang lebih sama ya. Apalagi kalau kita dari segi edukasi. Ya misalnya anak-anak kelas 12 mau kemana kamu? Dokter, insinyur, begitu semua. Padahal anak-anak ini potensinya gede gitu. Anak-anak ini apalagi ya bukan berarti kamu harus pintarnya misalnya di hal-hal exact. Padahal hal-hal exact itu ya untuk bisa dibilang untuk memberi makan otak kita lah gitu. Tapi yang kayak hal seperti music, arts itu untuk memberi makan hati kita ya. Wah, yes, ya kan, to feed our soul gitu bahasanya. Ya, dan sebenarnya kalau dibilang, wah kenapa edukasi harus mementingkan ini? Ini penting banget karena ini agar bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana bisa, ya kayak saya bilang, memberi makan hati, hatinya bisa apa? Untuk bisa berempati, untuk bisa berbaik hati dengan semua orang, bisa belajar kolaborasi, dan itu yang sangat saya rasa dibutuhkan nggak hanya di Palembang, di mana ya mungkin di seluruh dunia ya, di Indonesia juga gitu. Ya benar kayak kata Bu Lala, misalnya sekolah-sekolah bagus, Mbak Lala, Cilala, sekolah-sekolah bagus, musiknya keren gitu. Ya kita bisa lihat juga misalnya negara-negara dengan negara-negara keren gitu, ya dari culture musiknya, culture artnya, semuanya jalan gitu loh. Ya dan makanya ya semoga dengan adanya event ini ya bisa membuka mata lah gitu. Kayak ayo loh kita bisa gitu. Why not us gitu. Bisa, insya Allah. Amin. Kalau di Singapura ada Esplanade gedungnya. Betul, Terus kalau di Sydney ada gedung operanya. Opera House. Di Palembang nanti ada Kusuma Bangsa. Gedung operanya. Aman, jadi sudah mulai aman nih. Iya, mudah-mudahan loh, siapa tahu ya. Bukan siapa tahu udah terrealisasi. Udah terrealisasi ya, untuk sejajar tinggal dengan more-nya aja. Tinggal nanti kita tunggu nanti tanggal 4 malam ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Nah, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, ini kan dari namanya kan The Enchanting of Sriwijaya Sydney Concert Orchestra. Nah, pasti udah dengar nama Sriwijaya, kira-kira apa nih diharapkan dari konser ini? Mungkin bisa apa ya? Dikombin dengan kebudayaan mungkin ya. Nah, apa harapan dari Mbak Lala misalnya? Kaitannya ke. Jadi kita memang mau membawa soundscape budaya. Ya, spesial di sini memang kita bawa lagu-lagu, ada lagu daerah Sumatera Selatan juga 2. Buat mereka tahu juga bahwa lagu Sumatera Selatan nggak kalah bagusnya daripada lagu lainnya. Dan kebetulan pernah loh lagu Sumatera Selatan membahana di Malta, di Eropa. Dengan paduan, tapi bukan paduan suara ya, dari Sumatera Selatan kemarin yang bawain UGM. Tapi kebetulan saya yang aransemen. Jadi dibawa ke Eropa udah winner. Iya, winner. Dan lagu Palembang gitu. Nah, jadi mereka juga harus tahu bahwa Palembang keren loh, Palembang keren. Dan ada beberapa daerah lain itu penyemarak bahwa memang budaya Indonesia itu luar biasa sekali. Ya, dengan bunyi-bunyian yang our body is our instrument. Jadi nggak perlu alat musik juga, tapi mereka bisa mengekspresikan itu lewat suara-suara mereka gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Yang di mana? Yang dibawa ke Malta itu Sayang Selaya.
Oh, saya. Saya membuatnya waktu itu dengan soundscape dusun Palembang. Jadi awalnya tuh kayak bunyi-bunyian burung-burung, kayak di dusun banget. Oh, iya. Terus kayak bunyi-bunyi, ya kalau di dusun ada nenek-nenek lagi nyapu, iya. dedaunan kering gitu-gitu. Iya. gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu sih. Dan beberapa kali ya lagu Palembang itu pernah juara. Kemarin dibawakan Pesparani juga saya ada bikin lagu Dirut. Dirut tau ya? Tahu Dirut. Dirut Jangan Nangis itu ya. Nah itu Dari Semende kan? Dari Semende ya? Semenda tuh mana itu ya? Muara Enim. Muara Enim ya. Tapi Sumatera Selatan kan ya? Iya, Sumatera Selatan. Iya, salah Semende ngomong. itu salah satu wilayah di Muara Enim. Iya, Muara benar. Enim kan di Sumatera Selatan. Iya. Muara Enim kan iya. Jadi lagu Dirut itu tentang kehilangan ayah ya. Iya, Dirut Jangan Nangis. Ya, Bapak kan berjalan gitu ya. Nah, bapaknya mau kerja Bapaknya atau mau ya, pergi gitu pergi ya. gitu ya. Ya kurang lebih itu. Itu juara 2 nasional. Oh iya. Tapi saya juga setelah saya mengaransemen lagu itu 2 bulan kemudian papa saya meninggal. Saya jadi mikir, aduh. Ya tapi ya sudah, Ya. itu sudah lewat. Ya itu. Jadi beberapa lagu Palembang juga pernah booming gitu. Nah yang kemarin dibawain Bang Sumsel juga dan mendapat best choreo di OJK nasional. Bang Sumsel Babel ini Melati Karangan. Yang mengaransemennya Mbak Saya Lala. juga. Itu Iya. karena banyak faktor. Salah satunya aransemennya. Saya lagunya Enggak juga lah. bagus ya. Iya. Iya. Jadi Jadi, buat lagu seperti itu. Iya. Dari proses hingga nanti insya Allah tanggal 4 berapa lama tuh? Berapa lama persiapan ini totalnya? Oh, berapa bulan? Oh. Sebenarnya ini Setahun. kayak iya. Setahun. Iya. Iya, kalau misalnya persiapan konser ini sih kayaknya dekat sih. Iya. Mepet banget sih sebenarnya. Ya tadi kayak saya ngobrol sama Pak Alex, wah ini kayak kita bikin candi Prambanan. Baik dari segi gedung, terus kita juga persiapan benar-benar candi Prambanan disulap. Itu apa backgroundnya ya? Enggak, bukan, maksudnya seperti kiasan ya, Oh, kiasannya kayak dalam bikin semalam gitu ya? Dalam semalam. Luar biasa. disulap aja gitu ya. Tapi ya whole thing semuanya ya namanya berlatih itu tidak ada stopnya. Jadi ya setiap tahun yang harus bikin event, harus bikin kreasi. Iya. Kita nih nggak sadar ya, ternyata udah lewat 30 menit. Sebenarnya banyak nih lagi yang mau digali ya, tapi mudah-mudahan di kesempatan berikutnya. Nanti setelah sukses, kita mau dengar kabar yang luar biasa. Setelah itu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Amin. Kita mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Kristi dan Mbak Lala sudah mau berbagi tentang acara konser yang luar biasa yang baru pertama kali digelar di Palembang ya, melibatkan dari Sydney Orchestra. Mudah-mudahan sukses ya Mbak Lala, Mbak Kristi. Amin. Kita tunggu kabar baik. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Iya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.